Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi dan pembelajaran 4. Sudah siap belum? Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Yang kedua, menemukan informasi pada teks. Yang ketiga, melakukan wawancara tentang kewajiban menghemat energi. Langsung saja ya. Anak-anak, pada pembelajaran 2, kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Pada pembelajaran ini, kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama. Namun, alat yang kita gunakan adalah tongkat berpita. Nah, perhatikan urutan gambar berikut. Yang pertama, ada kombinasi gerak berjalan dan mengayun. Kita awali latihan dengan sikap berdiri tegak. Kita pegang tongkat berpita dengan tangan kanan di samping badan. Kita berjalan ke depan dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Kita iringi gerakan berjalan dengan mengayunkan tongkat berpita ke depan. Kemudian, kita langkahkan kaki kanan ke depan diiringi ayunan tongkat berpita ke belakang. Kita rapatkan kedua kaki dan kedua tangan berada lurus di samping badan. Yang kedua, kombinasi gerak menekuk dan mengayun. Kita awali latihan dengan sikap berdiri tegak. Kita pegang tongkat berpita dengan tangan kanan di samping badan. Kita lakukan gerakan menekuk kedua lutut sambil mengayun tongkat berpita ke depan. Kemudian kita luruskan kedua lutut sambil mengayun tongkat berpita ke belakang. Kita rapatkan kedua kaki dan kedua tangan berada lurus di samping badan. Oh iya, kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian. Lakukan dengan iringan musik. Pilihlah musik yang sesuai. Setelah kalian dapat melakukan kombinasi gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun, sekarang kalian dapat membaca teks yang berjudul Air dan Angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTA Jatiluhur yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Yang kedua ada PLTA Maninjau yang berlokasi di Agam, Sumatera Barat. Yang ketiga ada PLTA Karangkates yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Yang keempat ada PLTA Sigura-gura yang berlokasi di Simorea, Sumatera Utara. Yang kelima ada PLTA Musi yang berlokasi di Kapahyang, Bengkulu. Dan yang keenam ada PLTA Gajah Mungkur yang berlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik.
Pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak sekarang perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan air dan angin adalah sumber energi. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal. Berikan tanda jika sudah menemukan ya. Anak-anak, setelah kita cari ternyata hanya terdapat 7 kata di dalam kotak tersebut. Untuk bagian mendatar, ada kata energi, kincir, dan waduk. Sedangkan bagian menurun terdapat kata angin, listrik, generator, dan oksigen. Anak-anak, sekarang kita tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wajarnya air dan angin sebagai sumber energi. Bu Febri beri contoh ya. Yang pertama, air merupakan sumber energi bagi tubuh dan sumber energi listrik. Yang kedua, aliran air dari bendungan memiliki energi kinetik yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin. Yang ketiga, bendungan atau waduk dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang keempat, air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Dan yang kelima, angin memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir. Nah, kalian masih dapat mencari kalimat atau informasi yang lain pada bacaan tersebut. Anak-anak, sekarang kita melengkapi kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Nomor 1, gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Jawaban yang tepat adalah C. Energi. Nomor 2, kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Jawaban yang tepat adalah E. Generator. Nomor 3, air adalah contoh titik-titik energi. Jawaban yang tepat adalah B. Sumber energi. Nomor 4, energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Jawaban yang tepat yaitu A. Kinetik. Dan yang terakhir nomor 5, saat bernapas manusia menghirup titik-titik. Ya, jawabannya D. Oksigen. Anak-anak, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita, namun energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Lakukan wawancara kepada temanmu. Pilihlah satu orang teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Lakukan wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Laporkan hasil wawancaramu di depan kelas. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Tampillah dengan percaya diri. Anak-anak, Bu Febri beri contoh pertanyaan tentang menghemat energi yang dapat kamu tanyakan kepada temanmu menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, adik Simba itu merupakan singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang contoh pertanyaan yang pertama adalah apa akibatnya jika kita tidak menghemat energi? Yang kedua, di mana saja kita harus menghemat energi? Yang ketiga, kapan kita harus menghemat energi? Keempat, siapa saja yang harus menghemat energi? Kelima, mengapa kita harus menghemat energi? Dan yang keenam, bagaimana cara kita menghemat energi? Demikian video pembelajaran dari Bu Febri. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.